1326 Kenaikan dalam pencapaian jalur formasi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa saat kemudian, setelah 2 kali mencoba, Fang Yuan berhasil membangun formasi Gu di alam mimpi. Formasi Gu ini masih menggunakan Gu jantung formasi sebagai intinya, hanya saja cacing Gu jalur bumi melayang di atas Gu jantung formasi, sedangkan cacing Gu jalur api dan jalur angin berputar di sekitar cacing Gu jalur air. Dan cacing Gu jalur air membentang sejauh 1 tangan di bawah Gu jantung formasi, terus bergerak naik turun. Formasi Gu yang dibuat oleh cacing Gu ini memancarkan cahaya putih kabur yang menyelimuti macan kumbang. Itu benar, formasi Gu ini adalah formasi Gu jebakan yang ditujukan pada macan kumbang, dan tidak melindungi Master Gu itu sendiri. Membangunnya tidaklah mudah. Macan kumbang terus bergerak, memengaruhi pembangunan formasi Gu. Kadang-kadang, Fang Yuan harus berhenti dan menunggu macan kumbang menjauh dari lokasi tertentu. Ini juga alasan mengapa Tu Si Cheng memberi waktu 5 menit, Fang Yuan membutuhkan waktu untuk mengatur formasi. Hahaha, bagus, kau memang anakku. Kau akan terus belajar denganku di hari-hari berikutnya. Dalam sebulan, akan ada ujian yang lebih ketat yang akan menyangkut hidup dan matimu. Jika kau tidak lulus, kau akan mati. Tu Si Cheng tertawa, tawanya mengandung kegilaan. Tubuh muda Fang Yuan berdiri di dalam kandang, ia melirik macan kumbang yang terus-menerus berjuang di dalam formasi Gu, dan kemudian melirik Tu Si Cheng, mendesah pelan. Tahap kedua alam mimpi jalur formasi ini telah dilewati. Berikutnya adalah tahap ketiga. Fang Yuan mengikuti Tu Si Cheng ke tepi sungai tempat air pasang datang dengan cepat. Melihat air sungai ini yang mengalir ke timur dan berwarna merah seperti darah, Fang Yuan segera menyadari, ini adalah Sungai Naga Merah perbatasan selatan. Perbatasan selatan memiliki 3 sungai besar yang melewati seluruh wilayah, Sungai Naga Merah, Sungai Naga Giok dan Sungai Naga Kuning. Fang Yuan segera memiliki firasat buruk ketika ia melihat sungai ini. Benar saja, pada saat berikutnya, dia mendengar suara Tu Si Cheng, aku sudah meminjamkan cacing Gu kepadamu. Sekarang kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak dapat membangun formasi Gu, kamu sangat menyadari konsekuensinya. Fang Yuan baru saja akan berbicara untuk mengulur waktu, tetapi dia ditampar di punggungnya oleh Tu Si Cheng. Fang Yuan tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar dan segera didorong ke Sungai Naga Merah. Sial, Fang Yuan mengumpat dalam hati saat dia jatuh ke sungai yang bergelombang dan segera tersapu oleh arus tanpa daya. Fang Yuan berjuang sekuat tenaga, tubuhnya masih muda, untungnya, kemampuan berenang Fang Yuan masih ada, dan setelah berjuang beberapa saat, dia mampu mengangkat kepalanya keluar dari air dan menarik napas dalam-dalam. Memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, Fang Yuan memeriksa cacing Gu yang dimilikinya. Sialan, tak lama kemudian, dia mengutuk dalam hati sekali lagi, karena kali ini, bukan hanya 4 Gu fana seperti yang dia duga, tetapi 12. Dia harus mengaturnya dalam waktu yang begitu singkat. Ada terlalu banyak cara untuk mengaturnya, dan dalam kondisi yang mengerikan seperti itu, harapannya tipis. Fang Yuan tidak ragu kali ini, dan langsung mengaktifkan Unravel Dream. Segera, sebuah jawaban muncul di benaknya. Dia segera memahami 3 langkah pertama tentang cara mengaktifkan cacing Gu dan mengatur formasi Gu. Hanya 3 langkah pertama, Fang Yuan tidak punya pilihan selain terus mengaktifkan Unravel Dream. Langkah keempat, langkah kelima, dan langkah keenam juga muncul di benaknya. Itu adalah jawaban yang akurat dan tepat. Tetapi masih ada beberapa langkah lagi untuk dapat membangun formasi Gu. Fang Yuan baru saja akan mengaktifkan mimpi yang terurai untuk ketiga kalinya, ketika tiba-tiba terjadi perubahan di sungai, dan ia ditelan oleh pusaran air. Bam! Suara teredam bergema. Fang Yuan menabrak pohon yang mengambang di pusaran air, langsung jatuh pingsan. Saat berikutnya, Fang Yuan terbangun, ia telah kembali ke dunia nyata. Jiwanya terluka parah, membuatnya melihat bintang-bintang. Ia dengan cepat menggunakan gunyali, 1, 2, 6 gunyali sebelum akhirnya pulih. Tahap ketiga bahkan lebih sulit, lingkungan untuk mengatur formasi sangat berbahaya. Tapi, pencapaian jalur formasiku telah maju ke tingkat Master Semu. Setelah Fang Yuan menyadarinya, ia perlahan membuka matanya dengan sedikit kegembiraan. Apa itu tingkat pencapaian? Tingkat pencapaian adalah kognisi unik Master Gu, yang melibatkan sensasi dan pengalaman mereka, wawasan mereka terhadap pemeliharaan, penggunaan,
pemurnian Gu dan sebagainya, diringkas dan dipadatkan. Itu adalah pemahaman mereka tentang Dao besar surga dan bumi. Tingkat pencapaian dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu biasa, Master, Grandmaster, Grandmaster Agung, dan Grandmaster Agung. Tentu saja, di antara tingkat-tingkat ini, ada tingkat-tingkat kecil seperti Kuaso Master, Kuaso Grandmaster, dan Kuaso Great Grandmaster. Pencapaian biasa adalah tingkat yang akan dicapai oleh sebagian besar Gu Master dalam hidup mereka. Pencapaian Kuaso Master sudah langka. Gu Master muda dengan bakat luar biasa atau Gu Master tua yang berpengalaman dapat mencapainya. Tingkat Master adalah saat penggunaan cacing Gu melampaui pengerjaan yang dangkal hingga ke tingkat seni. Jarang sekali menemukan satu Master di antara 10.000 Master Gu. Misalnya, selama kontes Istana Kekaisaran, hanya ada 5 Master jalur perbudakan, Jiang Baoya, Yang Poying, Ma Zun, Chang Sanyin, Fang Yuan, dan Nu Ertu. Tentu saja, 1 dari 10.000 mengacu pada manusia. Untuk peringkat 6 Dewa Gu, jalur utama mereka minimal berada di level ini. Mereka yang memiliki pencapaian Kuaso Grandmaster seringkali merupakan elit di antara Dewa Gu peringkat 6. Tingkat Grandmaster adalah saat seseorang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang jalur tersebut, memiliki fondasi yang dalam dan mampu meniru efek jalur lain. Secara khusus, cacing Gu jalur utama dapat digunakan untuk meniru keunggulan jalur lain. Warisan sejati Hei Fan memiliki jurus pembunuh abadi, Harmoni 100 tahun, yang merupakan contoh klasik. Ia menggunakan cacing Gu jalur waktu untuk menghasilkan efek jalur informasi. Ini juga menunjukkan bahwa pencapaian jalur waktu Hei Fan setidaknya mencapai Grandmaster. Secara umum, hanya sedikit Gu Immortal yang dapat mencapai level Grandmaster. Seringkali diperlukan waktu 100 tahun atau bahkan ratusan tahun untuk mengumpulkan kekuatan, bersama dengan bakat alami. Dalam kehidupan pertama Fang Yuan, ia telah mencapai Grandmaster di jalur darah hanya pada tahap akhir dari 500 tahun hidupnya. Mereka yang mampu mencapai level Grandmaster sebagian besar adalah Gu Immortal peringkat 7. Di atas Grandmaster ada Kuaso Great Grandmaster, yang bahkan lebih langka, mereka seringkali adalah ahli peringkat 7 atau peringkat 8 tertentu. Sedangkan untuk level Great Grandmaster, sebagian besar Gu Immortal peringkat 8 akan mencapai ini dalam hidup mereka. Mereka yang mampu mencapai Kuaso Supreme Grandmaster langka, hanya sedikit yang menghasilkan bahkan dalam ribuan tahun. Kelangkaan Grandmaster tertinggi tidak perlu dijelaskan, misalnya, di jalur penyempurnaan, hanya ada 3 Grandmaster tertinggi dalam sejarah. Di antara mereka ada seorang pria berbulu, Long Hair Ancestor. Tingkat pencapaian jalur formasi Fang Yuan bahkan tidak bisa dihitung. Sebagai biasa, tetapi sekarang telah melonjak ke tingkat Kuaso Master. Kebanyakan Master Gu akan merasa sulit untuk mencapai ini dalam hidup mereka, tidak peduli seberapa banyak usaha yang mereka lakukan. Fang Yuan telah mencapai ini hanya dengan menghabiskan waktu beberapa hari dan menjelajahi 2 tahap alam mimpi. Ini adalah kekuatan alam mimpi. Mereka mengandung makna sejati, begitu seorang Dewa Gu berhasil menjelajahi alam mimpi dan memperoleh makna sejati, tingkat pencapaian mereka akan langsung dinaikkan dan pemahaman mereka tentang bagian dari Dao besar akan diperdalam. Hanya 2 tahap sudah cukup untuk maju ke tingkat Kuaso Master di jalur formasi, alam mimpi ini luar biasa. Tidak heran jika kesulitannya seperti itu. Tapi aku benar-benar belum pernah mendengar tentang Tu Si Cheng. Metode pendidikannya benar-benar unik, membuat Fang Yuan terdiam. Namun, orang yang dididiknya adalah sumber alam mimpi ini. Pemuda ini jelas merupakan tokoh utama. Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari level master dalam jalur formasi. Selama aku menyelesaikan tahap ketiga, level pencapaian jalur formasiku akan melambung ke master. Fang Yuan menjilat bibirnya dengan gembira. Penjelajahan alam mimpi yang berhasil meningkatkan fondasinya, peningkatan ini sangat besar, memungkinkan Fang Yuan untuk melalui jalan pintas yang luar biasa, dan dia tidak dapat berhenti menginginkan lebih. Namun karena dia telah meninggalkan alam mimpi, Fang Yuan tidak terburu-buru untuk kembali. Dia mengingat semua adegan di tahap ketiga, terutama cacing Gu bersamanya. Dia hanya mengenali 60% dari mereka, jadi dia sekarang mencari informasi tentang cacing Gu ini untuk meningkatkan pemahamannya. Ini semua adalah Gu Fana, hanya saja sebagian besar dari mereka telah lama menghilang dalam sejarah. Fang Yuan segera menemukan informasi yang diinginkannya, dan memperoleh pemahaman tentang Gu Fana ini. Kemudian,
ia mulai membaca ulang warisan jalur formasi fana yang telah dibelinya sebelumnya. Perasaan yang ia dapatkan dari membaca kali ini adalah pengalaman yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Fang Yuan hanya melihat permukaan dari sebagian besar isi warisan, tetapi sekarang, ia dapat melihat makna yang lebih dalam hanya dengan satu pandangan. Itu jelas merupakan hal-hal yang telah dibacanya, tetapi Fang Yuan membuat penemuan baru kali ini. Perasaan ini sangat misterius, seperti pencerahan yang tiba-tiba. Namun, ada hal-hal yang tidak dapat dipahami Fang Yuan sepenuhnya. Bagaimanapun, ia hanya berada di tingkat Master Semu, beberapa tokoh luar biasa di antara Master Gu Fana dapat mencapai tingkat Master. Warisan yang mereka tinggalkan tentu saja memiliki beberapa hal yang tidak dapat dipahami Fang Yuan dengan benar saat ini. Fang Yuan tenggelam dalam kedalaman jalur formasi, tidak menyadari waktu yang berlalu. Jika ia haus, ia minum air, jika ia lapar, ia makan beberapa buah. Banyak pikiran muncul dan menghilang seperti gelombang dalam benaknya. Ia menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk membantu mempercepat kemajuannya dalam mempelajari jalur formasi. Isi jalur formasi benar-benar luas, memiliki koneksi dengan setiap jalur. Dengan demikian, itu dianggap sebagai jalur yang paling rumit. Hanya ketika Wu An meminta pertemuan, Fang Yuan perlahan-lahan kembali sadar. Tanpa disadari, 8 hari telah berlalu. Fang Yuan linglung sejenak sebelum tatapannya perlahan menjadi jernih. Dalam benaknya, sebagian besar pikiran yang tidak teratur berangsur-angsur memudar. Selama 10 hari terakhir, Fang Yuan tenggelam dalam proses belajar, tidak hanya pencapaian jalur formasinya meningkat, pemahamannya tentang berbagai konten dasar jalur formasi juga menguat. Untuk apa dia di sini? Fang Yuan mengerutkan alisnya dengan tidak sabar. Namun setelah berpikir sejenak, dia tetap memutuskan untuk menemui Dewa Gu Klan Wu ini. Ternyata, Wu An membawa Nyonya Kelinci Putih, yang melaporkan situasi bisnis alam mimpi dan memberikan laporan konkret kepada Fang Yuan untuk diperiksa. Meskipun Fang Yuan tidak menaruh perhatian pada bisnis ini, bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin seluruh bisnis. Sebagai bawahan, Nyonya Kelinci Putih harus menyerahkan laporan. Nuansa Pokemon Ranger Fang Yuan membaca sekilas catatan itu, meningkatkan pemahamannya tentang kekuatan di sekitarnya. Ia kemudian meminta Wu An dan Lady White Rabbit untuk pergi. Tuan, ada masalah, saya tidak tahu apakah saya harus membicarakannya atau tidak. Sebelum pergi, Wu An berbicara dengan ragu-ragu. Bicaralah, Fang Yuan terus terang. Wu An melaporkan kepada Fang Yuan bahwa ada beberapa rumor baru-baru ini yang mengatakan bahwa Dewa Gu Klan Cici Sang akan datang untuk memeriksa formasi Gu Super. Fang Yuan segera memahami maksud Wu An, dan melambaikan tangan agar dia pergi. Qiao Xiliu memiliki banyak pengejar, Cisang ini adalah yang paling penting di antara mereka. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukan inspeksi, kali ini, dia kemungkinan besar datang untuk mencari masalah denganku. Namun, Dewa Gu Jalur Lurus tidak dapat mengabaikan semua pertimbangan dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Paling-paling, akan ada penurunan reputasi. Paling buruk, saya akan menyerahkan reputasi saya dan menghindari pertempuran. Fang Yuan mengusap dagunya, tetapi aku juga harus mencegah rahasiaku terbongkar. Bagaimanapun, formasi Gu Super ini dibangun di bawah kepemimpinan Klan Qi. Di antara kekuatan super perbatasan selatan, Klan Qi benar-benar kekuatan nomor 1 dalam jalur formasi. Fang Yuan sudah memahami isi jalur formasi fana itu dengan jelas, dan hanya ada beberapa hal yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya. Akan tetapi, ketika ia melihat formasi Gu Super tempat ia berada, tetap tidak ada perubahan, ia masih terpesona seperti semut yang menghadapi sungai bintang yang luas. Tetua tertinggi pertama Klan Qi secara pribadi telah menyiapkan formasi Gu Super ini, ia adalah seorang Grandmaster hebat dalam jalur formasi. Kedatangan Cisang lebih cepat dari perkiraan semua orang. Sebuah perjamuan untuk menyambutnya sangat penting. Karena Cisang mewakili Klan Qi dalam perjalanan ini, terlebih lagi, ia bertanggung jawab untuk memeriksa sekeliling formasi Gu Super untuk melihat apakah ada kelemahan pertahanan dan sebagainya. Selama perjamuan, semua orang berinteraksi satu sama lain, menggambarkan pertemuan yang kohesif di luar, tetapi secara diam-diam, ada arus bawah yang terbentuk. Orang-orang yang jeli tahu bahwa ini awalnya bukan tugas Cisang, tetapi dia telah mengambil inisiatif untuk tugas ini. Semua orang di perbatasan selatan tahu bahwa Cisang sedang mengejar Qiao Xiliu, tetapi akhir-akhir ini,
ada rumor bahwa Wu Yihai sangat dekat dengan Qiao Siliu. Tujuan Qisang dalam perjalanan ini sudah jelas. Namun sayangnya, Fang Yuan tidak ikut serta dalam perjamuan ini, malah bersembunyi di formasi Gu, terus menjelajahi alam mimpi. Banyak orang yang tertarik dengan ini tidak dapat menahan kekecewaan karena tidak dapat melihat pertunjukan yang bagus. Bade perlahan meletakkan cangkirnya, keponakan Qisang, aku sudah memperkenalkan semua Dewa Gu di sini kepadamu. Mereka semua adalah elit. Sayangnya, masih ada satu orang yang belum muncul hari ini, orang ini bahkan lebih luar biasa. Dia datang dari Laut Timur, dan kemudian, menjadi bagian dari perbatasan selatan kita. Baru-baru ini, dia telah mengalahkan Xia Fei Kuai dan monster tua pemindah gunung, dan menjadi kepala klan Wu di sini. Semua Dewa Gu dalam perjamuan merasakan sentakan di benak mereka, mereka semua tahu persis siapa yang dibicarakan Bade. Qisang mengenakan jubah putih, dia memiliki wajah yang tampan, mata yang dalam dan hidung mancung, memberinya aura yang gelap dan licik. Dia berusia 160 tahun sekarang. Old Trimen Bade jauh lebih tua darinya. Klan Qi dan klan Ba juga dipersatukan oleh pernikahan, jadi Bade tidak secara acak memanggil Qisang dengan memanggilnya keponakan. Qisang tersenyum, saya juga pernah mendengar nama besar Wu Yihai. Sungguh disayangkan saya tidak bisa bertemu dengannya hari ini. Namun, saya akan berada di sini untuk beberapa waktu, dan saya juga akan memeriksa seluruh formasi Gu. Pada saat itu, saya pasti akan bertemu Wu Yihai. Qisang menunjukkan inisiatif, yang langsung membuat semua orang berpikir tentang hal ini. Fang Yuan, yang bersembunyi, tampak agak berkemauan lemah dibandingkan dengan Qisang. Perjamuan berakhir, Wu An dan Wu Liao merasa sedih, dan keduanya meminta untuk bertemu dengan Fang Yuan. Mereka mengalami saat-saat yang sangat tidak menyenangkan dalam perjamuan ini. Mereka disingkirkan oleh yang lain dan bahkan diejek, satu-satunya hal yang kurang adalah tidak ada yang meminta mereka untuk bertanding. Oh, kalau begitu, maka saya akan mengadakan perjamuan besok, mengirim undangan ke Qisang. Fang Yuan berpikir sebentar, sebelum berbicara. Wu An dan Wu Liao saling melirik, mereka merasa gembira saat mereka mundur mengikuti perintah Fang Yuan. Hanya Fang Yuan, sendirian, yang tersisa di aula besar. Dia berjalan ke kedalaman aula dan melihat ke alam mimpi. Dia telah menjelajahi lebih dari setengah alam mimpi jalur formasi ini. Setelah menggunakan mimpi yang terurai, Fang Yuan telah melewati tahap ketiga, keempat, dan kelima. Isi utama alam mimpi adalah Tu Si Cheng mengajari putranya tentang jalur formasi. Gaya pendidikannya brutal dan keras, menggunakan bertahan hidup untuk secara paksa merangsang potensi putranya. Fang Yuan telah sangat menderita karenanya sehingga dia tidak lagi memiliki energi untuk mengutuk. Mimpi yang terurai memang memiliki efek yang luar biasa, tahap-tahap ini bukanlah halangan bagi Fang Yuan, membiarkan pencapaian jalur formasi Fang Yuan saat ini melambung sekali lagi. Dia tidak hanya melangkah ke tingkat master, dia bahkan melangkah lebih jauh, menjadi kuasa Grandmaster. Tetapi aku masih jauh dari benar-benar mencapai tingkat Grandmaster jalur formasi. Fang Yuan memiliki sensasi yang sangat jelas tentang ini. Menjelang tahap selanjutnya, level pencapaian menjadi semakin sulit untuk ditingkatkan. Alam mimpi ini masih belum berakhir, berdasarkan ukurannya, setidaknya masih ada 2 tahap lagi. Putra Tu Si Cheng ini benar-benar menakjubkan, pencapaian jalur formasinya jelas di atas level Grandmaster. Namun akhir-akhir ini, Qisang telah memeriksa berbagai tempat formasi Gu, aku harus menahan diri sedikit dan berhenti menjelajahi alam mimpi. Bagaimanapun, formasi Gu Super ini dibangun terutama oleh klan Qi, Fang Yuan masih belum dapat memahami formasi Gu Super ini secara menyeluruh, jadi lebih baik baginya untuk berhati-hati. Fang Yuan tahu bahwa begitu rahasia kemampuannya menjelajahi alam mimpi secara efektif terungkap, itu akan menciptakan dampak yang sangat besar. Pada saat itu, tidak hanya perbatasan selatan, 4 wilayah lainnya juga akan terguncang dan akan mengerahkan pasukan mereka untuk menemukannya. Wu Yihai mengundangku ke pesta besok. Melihat Wu An, Qisang tersenyum. Saya menghargai niat baik Wu Yihai, tetapi, maafkan saya sedang ada urusan resmi dan harus memprioritaskannya. Tunggu saya selesai memeriksa formasi Gu, setelah itu, saya bisa berkunjung untuk berterima kasih atas keramah tamahannya. Qisang menolak undangan Fang Yuan dengan senyum tipis di wajahnya. Wu An merasa tidak berdaya, saat dia pergi dengan wajah penuh amarah dan malu, dia melaporkan hal ini kepada Fang Yuan.
Tindakan Qisang sedikit berlebihan dan telah menamparkan wajah klan Wu. Hal ini membuat Wu Liao dan Wu An marah. Namun, para Dewa Gu klan lain diam-diam menertawakan ini, mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Terlepas dari itu, Fang Yuan tetap tenang sepanjang waktu. Dia dengan acuh tak acuh menatap Wu An dan Wu Liao, kalau begitu, maka kita akan menunggu. Dia tidak tampak sedikit pun marah. Tetapi, Wu An dan Wu Liao dalam hati cemas, merasa seperti wajah mereka telah dirobek oleh Qisang, tetapi karena Fang Yuan sama sekali tidak tampak cemas, mereka hanya bisa pergi. Meskipun Fang Yuan tidak dapat melanjutkan penjelajahan di alam mimpi, ia masih memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan. Misalnya, membangun gua benang melingkar untuk memperluas skala laba-laba penyesalan. Ini akan menjadi perluasan sumber daya skala besar kedua dari celah abadi yang berdaulat. Fang Yuan telah mempersiapkannya beberapa hari terakhir ini. Itu semua untuk membangun lingkungan yang cocok bagi laba-laba biasa untuk secara kualitatif berubah menjadi laba-laba penyesalan. Menurut metode suku Dongfang, membangun gua benang melingkar memerlukan pengaturan formasi Gu, dan itu juga memerlukan material abadi tingkat 6, sutra lembut gelap, dan material abadi tingkat 7, penyesalan air batu. Fang Yuan telah mengumpulkan sutra lembut berwarna gelap dan batu air penyesalan. Ia telah membayar sejumlah besar batu esensi abadi serta beberapa material abadi lainnya untuk itu. Berikutnya adalah menyiapkan formasi Gu. Ini jelas merupakan formasi Gu yang berkaitan dengan material abadi. Secara umum, formasi Gu semacam ini yang bergantung pada material abadi hanya dapat disimpulkan dan dibuat oleh jalur formasi tingkat Grandmaster Gu Immortal. Dan jalur formasi Grandmaster Agung Gu Immortal dapat membangun formasi Gu menggunakan tanda Dao alami di dunia sebagai fondasinya. Sebelum menjelajahi alam mimpi jalur formasi, Fang Yuan merasa seperti sedang melihat buku yang tidak terbaca ketika ia mempertimbangkan formasi Gu ini. Namun sekarang, ia memahaminya dengan jelas, lagi pula, ia memiliki pencapaian kuasa Grandmaster. Selain itu, Fang Yuan masih memiliki beberapa inspirasi. Mungkin aku dapat meningkatkan formasi Gu ini dan menambahkan Gu abadi yang gigih. Menurut prinsip formasi Gu ini, jika aku menambahkan Gu abadi yang gigih, produksi laba-laba penyesalan setidaknya akan berlipat ganda 8. Jantung Fang Yuan berdebar kencang karena kegembiraan pada konsep seperti itu. Jika dia bisa mencapai target ini, maka bisnis laba-laba penyesalan akan melampaui ikan naga. Keuntungan yang bisa didapat Fang Yuan bahkan bisa melampaui bisnis Gu nyali. Ini tampaknya dibesar-besarkan, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, itu benar. Produksi Gu nyali dibatasi oleh kualitas dan kuantitas jiwa. Saat ini, Sekte Langya membunuh binatang buas di Taiqiu dan menggunakan jiwa mereka sebagai sumber daya untuk menghasilkan Gu nyali. Mereka juga membawa beberapa jiwa dari surga kuning harta karun serta dataran es utara sebagai pengisian ulang. Poin utamanya adalah ada klan Xiao Gurun Barat, yang dapat menampung semua laba-laba penyesalan bahkan jika persediaannya jauh lebih tinggi. Tidak perlu khawatir tentang penjualan laba-laba penyesalan, lebih jauh lagi, Fang Yuan memiliki hubungan kolaboratif dengan klan Xiao. Fang Yuan mulai menyimpulkan, tetapi segera, dia mengalami masalah. Dia tidak dapat mengatur bagian dari formasi Gu, ini sudah melampaui batasnya terlepas dari berapa banyak metode jalur kebijaksanaan yang dia gunakan. Saya hanya seorang kuasa Grandmaster, jika saya seorang Grandmaster, saya akan memiliki dasar untuk memodifikasi formasi Gu ini. Fang Yuan menyadari, tetapi meskipun saya bukan Grandmaster jalur formasi, ada seseorang di dekat sini yang memiliki level pencapaian ini. Orang ini tidak lain adalah Qisang. Setelah Qisang menolak undangan Fang Yuan, dia mulai berpatroli di semua tempat di sekitar formasi Gu Super. Setiap Gu Immortal yang ditempatkan menyambut Qisang dengan hangat. Qisang sengaja menunda pemeriksaannya. Semua orang tahu bahwa semakin lama dia menunda, semakin hilang pula nama baik klan Wu. Tentu saja, Qisang memusuhi Wu Yihai, bukan klan Wu. Saingan cinta, Wu Yihai, kau menganggap dirimu begitu tinggi dan perkasa, kau meremehkanku. Dengan mengundangku, apakah kau pikir aku akan menyelinap ke arahmu? Aku ingin kau datang mencariku sendiri. Qisang memiliki niat seperti itu dalam benaknya. Namun, rencananya ini segera hancur. Karena surat tantangan Fang Yuan ada di tangannya. Dalam surat itu, Fang Yuan menulis, aku pernah mengunjungi tempat-tempat indah dengan perisi Liu, dan saat itu, namamu disebutkan.
Perisi Liu memujimu sebagai seorang jenius dalam jalur formasi, tetapi aku, Wu Yihai, tidak menerimanya. Aku telah menciptakan masalah jalur formasi, mari kita lihat apakah kau dapat menjawabnya. Jika kau bisa, maka itu adalah kemenanganmu. Jika kau tidak bisa, itu adalah kerugianmu. Aku akan memberitahu Perisi Liu tentang hasil ini saat aku kembali. Qisang benar-benar kehilangan kendali. Wu Yihai, seperti yang diduga, kau tidak bisa menahannya lagi. Tapi kau benar-benar ingin menggunakan jalur formasi untuk menyusahkanku. Kau, seorang dewa Gu jalur transformasi, ingin menggunakan jalur formasi untuk mempermalukanku. Apa yang memberimu nyali? Kau meminta penghinaanmu sendiri. Aku pasti akan memberitahu Perisi Liu tentang kekalahanmu dan membuktikan kekuatanku, Qisang. Qisang merasa dipermalukan. Ya, dipermalukan. Saat ini, di seluruh dunia Gu Immortal Perbatasan Selatan, siapa yang tidak tahu identitas Wu Yihai? Siapa yang tidak tahu dia mengolah jalur transformasi? Tapi sekarang, Fang Yuan tidak menggunakan kultivasi utamanya untuk menyusahkan Qisang, tetapi malah memilih domain Qisang yang paling mahir. Ini seperti berkata, aku tidak perlu menggunakan jalur transformasi untuk menyusahkanmu, karena kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Penghinaan meluap dalam tantangan ini. Dia tidak bisa menerimanya. Ini tidak bisa ditanggung. Mata Qisang terbuka lebar saat dia mencubit cacing Gu jalur informasi Fang Yuan dan bergumam, coba kulihat masalah apa yang kamu keluarkan. Ini cukup hebat. Segera, jejak kesungguhan muncul di wajah Qisang. Sejauh yang dia ketahui, pertanyaan Fang Yuan cukup menantang. Namun segera, Qisang menenangkan dirinya, tidak heran dia yakin menggunakan jalur formasi untuk menggangguku. Masalah ini sedikit sulit. Dia yang membuat masalah ini. Itu seharusnya tidak mungkin. Kultivasi utamanya adalah jalur transformasi, seharusnya Gu Immortal jalur formasi klan Wu di belakangnya yang menciptakan masalah ini. Dengan identitasnya sebagai saudara Wu Yong, bagaimana mungkin Gu Immortal klan Wu tidak membantunya? Meskipun klan Wu tidak terspesialisasi dalam jalur formasi, selama itu adalah kekuatan super, mereka akan terlibat dalam jalur formasi. Karena kekuatan super perlu menjaga poin sumber daya mereka, dan memiliki permintaan skala besar untuk formasi Gu. Tetapi bahkan jika Gu Immortal klan Wu membantu Anda, lalu kenapa? Dalam hal kekuatan klan Qi saya memang sedikit lebih rendah. Tetapi jika hanya membandingkan pencapaian jalur formasi, klan Qi saya tidak diragukan lagi. Berada di posisi pertama di perbatasan selatan, Qisang merasa sangat bangga terhadap klannya. Dia mengumpulkan semua inderanya dan menyelami masalah Fang Yuan. Semakin dia merenung, semakin dia kehilangan dirinya sendiri. Dengan analisisnya, dia telah membagi masalah menjadi lusinan segmen. Metode normal tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah air dan api yang saling bertentangan. Seluruh formasi Gu membutuhkan formasi melingkar, formasi persegi dapat dibuang. Bagaimana cara mengatasi kesulitan ini? Ini agak sulit. Tapi ini tidak bisa mengalahkanku. Semangat juang Qisang melambung tinggi seperti dia telah disuntik dengan adrenalin. Dia dalam hati berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus memberi Fang Yuan pelajaran yang berat. Beritahu dia bahwa dia, Qisang, tidak bisa dipermalukan. Tuan, perjamuan malam yang diundang oleh para dewa Gu klan Luo akan segera dimulai. Kami harus segera berangkat. Pada saat ini, seorang dewa Gu peringkat 6 dari klan Qi, Qi Liu, mengingatkan Qisang dari luar pintu. Tidak akan pergi, tidak akan pergi. Qisang bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia menolak sambil terus menyimpulkan masalah dalam benaknya. Tapi, kita sudah sepakat. Qi Liu ragu-ragu. Aku bilang aku tidak akan pergi. Pergi. Qisang menjawab dengan tidak sabar. Qi Liu hanya bisa pergi tanpa daya. Qisang menarik napas dalam-dalam, melihat masalah jalur formasi yang dikirim Fang Yuan kepadanya. Matanya berbinar saat dia bergumam, apa gunanya perjamuan? Yang penting adalah mengalahkannya. Semakin cepat aku bisa menyelesaikan masalah ini, semakin baik. Kau berani mempermalukanku. Malam berlalu seperti ini. Qisang tidak tidur sepanjang waktu, matanya merah, rambutnya berantakan dan dia sangat lelah. Dengan fisik seorang dewa Gu, tidak masalah jika mereka begadang sepanjang malam. Namun, Qisang agak kelelahan. Ia bahkan tidak beristirahat sejenak pun sepanjang malam. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyimpulkan dan membuat rencana, menguras pikiran dan energinya.
Masalah ini memang sedikit sulit. Namun, aku sudah menyelesaikannya. Hahaha, beraninya kau menggangguku. Aku akan membiarkanmu merasakan kehebatanku. Meskipun kelelahan, Cisang sangat bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Ia tidak sabar untuk melihat bagaimana Fang Yuan akan menanggapinya. Aku akan pergi sekarang juga dan menikmati ekspresimu. Cisang berjalan ke pintu masuk ketika ia tiba-tiba berhenti. Tidak, aku sedang melawan Wu Yihai sekarang. Kita seperti jenderal, bagaimana mungkin aku mengambil inisiatif untuk mengunjunginya? Reputasiku akan hancur, aku perlu mengirim bawahan. Segera setelah itu, Gu Immortal peringkat 6 klan Qi Liu, tiba di ruang kerja Cisang. Liu kecil, kirimkan ini ke Wu Yihai. Haha, aku ingin memberinya pelajaran. Perintah Cisang. Qi Liu segera setuju. Tingkat kultivasinya lebih rendah dari Cisang. Ia tahu bahwa Cisang adalah harapan klan Qi dalam jalur formasi. Tetua tertinggi pertama klan Qi Kuyu, pernah berkata beberapa kali di masa lalu bahwa Cisang akan mewarisi warisannya. Makna dari kata-kata ini sangat besar. Kuyu adalah seorang Grandmaster Agung jalur formasi, dia mengakui Cisang berarti Cisang kemungkinan besar akan menjadi Grandmaster Agung jalur formasi juga. Cisang juga tidak mengecewakan klan. Dia telah menunjukkan bakat dan bakatnya dalam jalur formasi sejak usia muda, dan dengan sumber daya klan yang dicurahkan padanya, dia berkultivasi keras sepanjang tahun dan tidak mengendur. Setelah menerima asuhan klan Qi, pencapaian jalur pembentukannya saat ini tidak bisa diremehkan. Santai saja. Fang Yuan perlahan terbangun dan merentangkan lengannya. Meskipun jiwanya dilindungi oleh Gu keberanian, jiwanya akan menjadi gelisah jika terlalu sering digunakan. Gu keberanian tidak dapat menyelesaikan ini, tetapi tidur dapat memulihkan ketenangan jiwa. Setelah Fang Yuan tidur semalaman, kelelahannya hilang, dan pikirannya kembali bersemangat. Gu Fana jalur informasi Cisang telah dikirimkan saat dia tertidur. Ketika Fang Yuan meliriknya, ekspresi terkejut yang menyenangkan melintas di matanya. Oh, dia memang memecahkannya. Kecepatan ini cukup cepat. Fang Yuan mendesah saat dia membenamkan dirinya ke dalam informasi dan mulai mempelajarinya. Matanya bersinar berulang kali saat dia memperoleh pencerahan luar biasa dari solusi Cisang. Jadi seperti ini, Fang Yuan mengusap dagunya, ini adalah proses berpikir yang sama sekali baru dan membuka jendela baru baginya. Menurut proses berpikir ini, jawaban ini masih belum cocok untuk seluruh formasi Guku. Aku perlu melakukan sedikit penyesuaian di beberapa area. Fang Yuan merenung dalam hati. Dia tidak memberikan seluruh formasi Gu kepada Cisang, dan hanya mengambil sebagian saja untuk dipecahkan oleh Cisang. Jawaban Cisang tidak mengandung kesalahan, tetapi masih akan ada penyimpangan ketika seluruh formasi Gu disusun. Namun, tingkat pencapaian jalur formasi Fang Yuan sudah berada di kuasa Grandmaster, dan menggunakan dasar dari jawaban-jawaban ini, dia sepenuhnya dapat membuat beberapa penyesuaian. Cisang adalah seorang Grandmaster, dan Fang Yuan adalah kuasa Grandmaster, tidak ada perbedaan besar antara keduanya. Jika perbedaannya terlalu tinggi, mustahil untuk memodifikasi formasi tersebut. Sama seperti bagaimana Fang Yuan saat ini melihat formasi Gu Super yang menutupi alam mimpi, itu masih menjadi misteri baginya, dia tidak dapat memahami apapun. Fang Yuan memperoleh keuntungan besar dengan menerima jawaban atas masalah yang mengganggunya. Memang layak menjadi klan Qi perbatasan selatan. Dia bergumam, memuji pencapaian jalur formasi Cisang. Dengan masalah ini terpecahkan, Fang Yuan dapat melanjutkan rencananya untuk memodifikasi formasi Gu. Pikirannya tenang dan tenteram, saat dia mulai menyimpulkan sekali lagi. Beberapa hari berlalu seperti ini. Cisang sangat cemas. Setelah dia mengirim jawaban, dia telah menunggu balasan Fang Yuan. Namun, bahkan setelah beberapa hari, dia belum menerima tanggapan, dia bahkan merasa tidak bisa mencicipi makanan dan minumannya dengan benar. Apa yang sedang Wu Yihai mainkan? Cisang bergumam. Cisang, apa yang kamu katakan? Di tengah perjamuan, seorang Gu Immortal dari klan Luo bertanya dengan bingung. Cisang perlahan tersadar, baru kemudian menyadari kalau dia masih berada di pesta. Dia pernah menolak undangan perjamuan dari klan Luo sebelumnya, tetapi setelah menyelesaikan masalah Fang Yuan, dia datang untuk menghadirinya. Dia harus menghadirinya, jika tidak, bukankah itu sama saja dengan tidak menghormati klan Luo? Dewa Guci Gui, yang duduk di samping, dengan cepat menengahi, maafkan kami, Cisang memang selalu seperti ini.
Pikirannya sering mengembara, terkadang dia bahkan lupa makan ketika dia memikirkan masalah jalur formasi. Dia akan tiba-tiba berdiri diam, dan itu bisa terjadi bahkan saat dia berjalan. Qi Gui memiliki kultivasi tingkat 7, dan merupakan pemimpin klan Qi yang ditempatkan di sini. Dewa Gu klan Luo tertawa terbahak-bahak, saya telah mendengar tentang perilaku Qi Sang. Dia memang seorang jenius jalur formasi. Jika klan Luo saya dapat menghasilkan 1 atau 2 orang jenius dengan hanya 20 atau 30% bakat Qi Sang, saya akan merasa puas. Sementara itu, alis Fang Yuan berkerut erat. Dia mengalami masalah lain. Sepertinya memodifikasi formasi Gu ini sudah di luar batas saya. Fang Yuan menghadapi masalah baru, dan masalah ini jauh lebih sulit daripada masalah sebelumnya. Dia masih bisa mencoba masalah sebelumnya, tetapi kali ini, dia bahkan tidak berpikir untuk mencobanya karena idenya terlalu tidak dapat diandalkan. Kalau begitu, mari kita serahkan pada Qi Sang. Fang Yuan tersenyum. Ini dia. Ketika Qi Sang kembali ke pos klan Qi, dia segera mendapatkan jalur informasi milik Fang Yuan. Matanya berbinar karena gembira. Apakah menurutmu itu mudah bagiku? Bahkan aku menjadi tidak sabar karena menunggu. Qi Sang mencibir sambil merasa bangga. Saat ini, dia seperti seorang pemenang yang mengambil rampasan perangnya. Namun, setelah kesadarannya masuk dan dia mengetahui isi jalur informasi, matanya terbuka lebar karena marah. Apa yang dikatakan Wu Yihai? Dia benar-benar bertindak tanpa malu. Qi Sang langsung mengumpat. Dalam surat itu, Fang Yuan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang surat tantangan sebelumnya. Sebaliknya, dia dengan santai mengakui bahwa Qi Sang memiliki beberapa kemampuan. Tentu saja, itu juga bisa jadi karena Qi Sang yang beruntung. Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan mengakui bahwa kau memiliki kualifikasi untuk mengejar peri Si Liu. Itulah yang tertulis dalam surat itu. Saat menyebut Kiao Si Liu, Qi Sang semakin tidak tahan. Apakah kualifikasiku tergantung padamu untuk memutuskan? Wu Yihai, aku salah menilaimu. Dasar pria tak tahu malu. Qi Sang merasa seolah-olah Fang Yuan berdiri di depannya, mencibir dengan jijik dan memandang rendah dirinya. Dia tiba-tiba memiliki dorongan kuat untuk mencabik-cabik Fang Yuan. Masih ngomongin soal jalan-jalan sama Si Liu. Bahkan aku cuma pernah jalan-jalan sama Si Liu sekali. Sialan nih orang. Qi Sang mondar-mandir di ruang kerja, menggertakkan giginya karena kesal. Dia hampir aja ngehancurin jalur informasi di tangannya. Tapi dia mikir sejenak dan menahan dorongan ini. Kalau aku ngehancurin ini, bukankah itu udah ngepuasin keinginan Wu Yihai? Dia nggak mungkin bikin masalah buatku, dia pasti takut sama aku sekarang, jadi dia sengaja ngomong gitu. Benar, mungkin dia mau lihat aku menyerah. Aku nggak bisa biarin itu terjadi, aku akan terus menang dan bikin dia mengakui kekalahannya sepenuhnya. Bikin dia sadar sepenuhnya sama kekuatanku. Tentu aja, buat dia nggak bertindak gegabah lagi, aku harus ngebocorin masalah ini ke publik, makin banyak orang yang tahu, makin bagus. Qi Sang belajar dari kesalahannya. Asal-muasal masalah ini adalah pertikaian soal seorang gadis, Qi Sang juga merasa agak malu, tapi sekarang, dia rela ngelewatin Fang Yuan daerah klan Qi, di ruang belajar. Qi Liu telah dipanggil, dan setelah mendengar maksud Qi Sang, dia berkata dengan ekspresi canggung, Tuan, apakah itu bagus? Hubungan klan Qi dan klan Wu kita, masih cukup baik. Setidaknya, bahkan dengan situasi klan Wu saat ini, klan Qi kita telah menjaga kenetralan. Jadi apa, klan lain dapat bergerak, tetapi klan Qi kita tidak bisa. Qi Sang mulai marah. Qi Liu berpikir dalam hati, Tuan Qi Sang benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sambil berpikir, Qi Liu berkata, saya mengerti suasana hati Tuan, tetapi di sini, kami memiliki beberapa bisnis di mana kami telah bekerja sama erat dengan klan Wu. Jika kami tiba-tiba berselisih, Qi Sang segera tersadar, oh, Anda berbicara tentang bisnis alam mimpi. Qi Liu mengangguk, Tuan itu bijaksana. Klan Wu ingin melakukan bisnis alam mimpi untuk mendapatkan penghasilan secara diam-diam, tetapi bagaimana tindakan mereka bisa tidak diketahui oleh klan Qi. Gu abadi yang digunakan dalam formasi Gu Super ini milik klan Super Perbatasan Selatan, tetapi formasi Gu itu sendiri secara pribadi dibentuk oleh sesepuh tertinggi pertama klan Qi. Meskipun klan Qi hanya menyumbangkan sedikit Gu abadi, sejauh menyangkut formasi Gu Super ini,
mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi, klan Wu harus mendatangkan klan Qi jika mereka ingin melakukan bisnis alam mimpi ini. Para Dewa Gu klan Qi memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang formasi Gu. Jika mereka tidak didatangkan, bisnis ini tidak dapat dilakukan. Qisang mendesah dalam hati, tidak heran sesepuh tertinggi pertama pernah berkata bahwa sulit untuk memahami pikiran orang. Qi Liu adalah sesama Dewa Gu klan Qi, tetapi untuk keuntungan pribadi, dia sebenarnya tidak berdiri di pihakku. Ekspresinya muram, sulit untuk menyelesaikan masalah sekarang. Dia ingin berselisih dengan Fang Yuan di depan umum, tetapi dia menemui kendala pada langkah pertama. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Untuk sesaat, Qisang benar-benar tidak berdaya. Karena dia telah mengambil posisi di sini secara tiba-tiba dan selalu menjadikan kultivasi sebagai tujuan utamanya. Dia hanya memiliki sedikit kontak dengan para dewa abadi klan Qi lainnya dan selalu fokus meneliti jalur formasi. Pengaruhnya di klan Qi cukup kecil dan bahkan bisa dikatakan sebagai pengaruh terkecil di antara para dewa abadi peringkat 7. Itu juga pertama kalinya dia datang ke formasi Gu Super ini. Sekarang, dengan kurangnya koneksinya, sebagai dewa abadi peringkat 7 yang agung, dia sebenarnya tidak dapat memobilisasi Qi Liu. Suasana hati Qi Liu cukup buruk, tidak mematuhi dewa abadi peringkat 7, terutama ketika yang terakhir adalah harapan masa depan yang penting bagi klan, dia tentu saja merasa tidak enak. Namun, orang-orang yang menduduki posisi rendah tentu memiliki metode bertahan hidup mereka sendiri. Qi Liu berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, bukannya aku tidak ingin melakukan hal ini atas namamu. Hanya saja statusmu tinggi, begitu masalah ini diumumkan, dampaknya akan besar. Bagaimana kalau begini? Izinkan aku memberitahu Tuan Qigui tentang masalah ini. Dia adalah pemimpin di sini, kita akan mendengarkan keputusannya, bagaimana menurutmu?" Nada bicara Qi Liu rendah hati dan sopan, dan bahkan sedikit menyanjung Qisang. Qisang merasa sangat terhibur setelah mendengar ini, dan mengangguk, "Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apa yang dikatakan Tuan Qigui." Alis Qigui berkerut ketika mendengar laporan Qi Liu. Pertengkaran karena seorang wanita, tidak ada yang akan merasa senang melibatkan diri dalam perselisihan hanya karena ini. Qigui merasa cukup terganggu. Di satu sisi, anggota klannya adalah Qisang, dia harus menunjukkan rasa hormat karena tetua tertinggi pertama klan Qi berada di belakang Qisang. Di sisi lain, jika mereka benar-benar membesar-besarkan masalah ini, maka itu bukan lagi masalah pribadi, melainkan masalah politik yang dapat memengaruhi hubungan diplomatik antara klan Wu dan klan Qi. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati dan di mana kekuatan satu orang dapat melampaui kekuatan kelompok. Jadi, politik juga ditentukan oleh individu. Qisang dan Wu Yihai memiliki status yang sangat tinggi, konflik di antara mereka adalah konflik antara klan Wu dan klan Qi. Ini sama sekali tidak dibesar-besarkan. Klan Wu, khususnya, sedang dalam situasi yang sulit, diganggu dari semua sisi. Jika, saat ini, klan Qi ku ikut campur, itu akan merusak kenetralan klan Qi, dan belum lagi kita akan mendapatkan reputasi buruk karena menendang seseorang saat mereka sedang terpuruk. Itu juga akan memperburuk hubungan kita dengan klan Wu, merugikan kepentingan klanku. Tetapi aku juga harus menenangkan Qisang. Qigui memeras otaknya sejenak sebelum dia benar-benar memikirkan sebuah ide. Dia kemudian diam-diam menyampaikan idenya kepada Qisang, kita tidak bisa menjadikan ini masalah besar. Kalau tidak, dampaknya akan sangat buruk. Bahkan jika kita menang, kita akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun, ini masalah pribadi, kita harus menanganinya secara pribadi. Kamu bisa memberitahu Peri Si Liu tentang situasinya. Wu Yihai juga memiliki kasih sayang terhadap Kiao Si Liu, jika kamu bisa memintanya menjadi saksi, Wu Yihai sama sekali tidak akan berani bertindak tanpa malu. Qisang menepuk pahanya dan berteriak, ide yang bagus. Qigui tersenyum, sedikit senang dengan dirinya sendiri. Dari apa yang dilihat Qigui, metode ini bahkan lebih memikat bagi Qisang, yang tidak ingin dengan kejam menghancurkan saingan cintanya di depan gadis yang mereka cintai, dan mendapatkan perhatiannya. Segera, Qisang memberitahu Kiao Si Liu tentang masalah tersebut melalui jalur informasi Cacinggu. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Fang Yuan, Qisang segera merasakan tekanan besar. Sekarang, Peri Si Liu tahu tentang ini. Ini adalah duel antara pria sejati dan dialah, Wu Yihai, yang mengirim tantangan, dia seharusnya tidak merasa jijik, kan?
Aku harus segera menyelesaikan tantangan Wu Yihai. Ini adalah keahlianku, aku sama sekali tidak boleh kalah. Tekanan yang sangat besar menjadi motivasi besar bagi Qi-sang. Dia mulai berkonsentrasi pada masalah tersebut. Apakah ini bagian lain? Ini sedikit berhubungan dengan bagian sebelumnya dari formasi Gu itu. Kemungkinan besar seluruh formasi Gu dibagi menjadi dua bagian. Sial, jika aku tahu seluruh formasi Gu, itu akan jauh lebih mudah. Sekarang, aku hanya bisa menyimpulkan berdasarkan bagian ini. Dia mulai pusing. Qi-sang mulai menggunakan metodenya. Dia adalah seorang Gu abadi jalur formasi yang mengetahui formasi Gu mistis yang diajarkan kepadanya secara pribadi oleh tetua tertinggi pertama. Formasi Gu ini menggunakan cacing Gu jalur kebijaksanaan sebagai intinya, sedangkan cacing Gu pelengkap adalah Gu abadi. Secara umum, baik itu jurus pembunuh abadi atau formasi Gu abadi, keduanya menggunakan Gu abadi sebagai intinya dan Gu fana sebagai pelengkap. Namun, formasi Gu ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Gu abadi tambahan yang digunakan adalah Gu abadi jalur air bernama keringat. Nama formasi Gu ini adalah formasi keringat kebijaksanaan. Formasi ini perlahan aktif saat Qi-sang menuangkan esensi abadinya. Tidak ada cahaya atau kilauan yang indah, sebaliknya, bau yang menarik yang tampaknya berada di antara harum dan busuk terbentuk. Baunya semakin kuat, menyelimuti Qi-sang. Lambat laun, baunya mengembun menjadi kabut yang menutupi wajah Qi-sang, membuatnya tidak dapat melihat apapun. Selama 3 hari 3 malam, Qi-sang tidak tidur atau beristirahat, terus menyimpulkan. Akhirnya, kabut menghilang dan formasi Gu berhenti, beberapa Gu fana habis dan mati, hanya sekitar 10% dari mereka yang tersisa, yang disimpan Qi-sang kembali ke dalam lubang abadinya, di antaranya adalah Gu abadi keringat. Seluruh tubuh Qi-sang basah oleh keringat, seolah-olah dia telah basah kuyup dalam hujan badai, wajahnya juga tampak pucat. Namun matanya bersinar terang. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Akhirnya aku berhasil memecahkannya, aku akan melihat bagaimana kau bisa keluar dari masalah ini, Wu Yihai. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menerima surat itu. Oh, dia menjadi lebih pintar, menggunakan Kiao Si Liu untuk menciptakan kesulitan bagiku. Sayangnya, tujuanku bukanlah dia, ancaman kecil ini tidak berguna. Fang Yuan segera memuji sekali lagi. Menarik, menarik, solusi ini memang metode yang bagus. Tetapi mengapa aku tidak dapat memikirkannya? Meskipun Fang Yuan memperoleh jawabannya, dia tidak memikirkannya, sebaliknya dia mulai mengevaluasi dirinya sendiri. Ada banyak area dalam solusi Qi-sang yang belum dapat dipahami Fang Yuan. Jalur formasi sangat luas, warisan yang diperoleh Fang Yuan hanya pada level manusia biasa, wajar saja jika dia tidak dapat memahaminya. Sedangkan untuk klan Qi, mereka tidak akan kekurangan warisan jalur formasi level abadi. Selain itu, dengan perkembangan dari generasi ke generasi, dan inovasi hal-hal baru berdasarkan fondasi asli, mereka adalah kekuatan nomor 1 di perbatasan selatan dalam jalur formasi. Tetapi bahkan jika aku tidak memiliki warisan abadi, jika level pencapaianku dapat mencapai Grandmaster, aku juga harus dapat memecahkan masalah ini. Level pencapaian adalah pemahaman seseorang tentang esensi Dao besar. Analogi sederhananya adalah pemecahan masalah matematika. Fang Yuan ingin memodifikasi formasi Gu dan mencapai tujuannya, itu seperti dia ingin mencapai angka, misalnya 5. Meskipun memiliki cacing Gu, dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan 5. Saat ini, jawaban Qi-sang adalah 2 plus 3 sama dengan 5. Fang Yuan menyadari bahwa dia dapat mencapai targetnya seperti ini. Jika tingkat pencapaiannya cukup, bahkan jika dia tidak tahu, dia dapat mengandalkan instingnya untuk memahami pertanyaan dari bagian-bagian, untuk mengekstrapolasi informasi dan memperoleh jawaban 2 plus 3 sama dengan 5, atau 10 per 2 sama dengan 5. Tentu saja, formasi Gu tidak sesederhana ini, terutama ketika ada banyak cacing Gu yang terlibat, menjadi lebih sulit untuk mengaturnya dengan sukses. Isi formasi Gu rumit dan bervariasi. Ada formasi Gu sederhana, formasi Gu majemuk serta formasi dalam formasi, tergantung pada bentuknya, ada formasi persegi, formasi melingkar dan seterusnya, tergantung pada gaya aktivasi, ada formasi aktivasi instan dan formasi aktivasi tertunda. Kemudian, mereka dibagi lebih lanjut menurut jalur, formasi api, formasi air dan seterusnya. Beberapa formasi Gu seperti menara, dengan lapisan demi lapisan desain.
Beberapa formasi Gu mudah dimodifikasi dan seperti satu set pakaian, memodifikasinya seperti menjahit tambalan. Beberapa formasi Gu tidak dapat dimodifikasi, mereka seperti blok bangunan dan mengubah salah satunya dapat menyebabkan seluruh formasi Gu runtuh. Jika formasi Gu dibagi lagi, cacing Gu yang terlibat akan menjadi lebih rumit. Misalnya, beberapa cacing Gu perlu digunakan bersama-sama, sementara beberapa harus disebarkan untuk memengaruhi target masing-masing. Menjelang malam hari kedua, Qisang yang menunggu dengan penuh semangat menerima balasan Fang Yuan. Kali ini, dengan peri si Liu sebagai saksi, aku ingin melihat bagaimana kau akan bertindak tanpa malu. Qisang dengan tidak sabar mengirimkan kesadarannya ke jalur informasi Gufana. Wajahnya segera menjadi cerah, karena Fang Yuan telah mengakui kemampuannya dalam surat itu dan bahwa ia memang layak dikagumi oleh peri si Liu. Namun, Fang Yuan juga telah menulis bahwa klan Wu memiliki orang-orang yang dapat melakukan ini, dan itu bukanlah hal yang aneh. Qisang mengerutkan kening ketika melihat ini, tetapi ia tidak dapat membalas karena klan Wu memang memiliki orang-orang yang dapat memecahkan masalah tersebut. Pada saat ini, ia melihat paragraf terakhir dari surat itu. Fang Yuan telah mengajukan masalah lagi. Selain itu, ia berjanji bahwa jika Qisang dapat memecahkan masalah ini, ia akan mengakui bahwa Qisang lebih unggul darinya, bahkan di hadapan peri si Liu, ia akan mengakui bahwa ia lebih rendah. Qisang mulai menarik napas dalam-dalam. Ia membayangkan situasinya, ketika ia dan Wu Yihai muncul di hadapan Qiao Si Liu pada saat yang sama, dengan Wu Yihai menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku lebih rendah darimu." Seorang pesaing cinta, mengakui bahwa ia lebih rendah. Semakin Qisang memikirkan hal ini, semakin tergerak hatinya. Wu Yihai memiliki status yang tinggi, ia adalah pesaing terbesarku. Aku dapat memenangkan ini dan mengalahkannya. Yang lebih penting, peri si Liu adalah saksinya. Aku tidak perlu takut Wu Yihai mengingkari janjinya. Formasi keringat kebijaksanaan. Qisang kembali menyusun formasi Gu ini, berusaha sekuat tenaga untuk menyimpulkan formasi tersebut. Namun kali ini, ia menghadapi tantangan yang tak terduga. Sulit, benar-benar sulit, bahkan 2 putaran pertama yang dijumlahkan dan dikalikan 10 tidak dapat menandinginya. Qisang merasa seperti bayi yang mencoba mendaki gunung yang tinggi. Kesulitan ini, tidak heran Wu Yihai begitu percaya diri. Ini terkait dengan isi dari 2 formasi Gu pertama. Tidak, aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Wu Yihai. Aku akan membuatnya mengakui bahwa ia lebih rendah dariku di hadapan peri si Liu. Setelah sehari semalam, mata Qisang dipenuhi pembuluh darah, ia berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan mengatasi masalah ini. Pada saat yang sama, Fang Yuan berpikir, kesulitan ini, apakah mungkin telah melampaui batas pencapaian tingkat Grandmaster? Belum lama ini, Fang Yuan menerima bantuan Qisang, ia mampu memodifikasi formasi Gu dari gua benang melingkar, ia mengambil langkah maju yang besar, terjadi terobosan besar. Namun, tepat sebelum berhasil, Fang Yuan bertemu dengan rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika masalah pertama adalah lubang, yang kedua adalah gundukan, dan rintangan terakhir ini adalah gunung. Hanya dengan memanjat ke atas dan menyingkirkan rintangan, ia dapat menyelesaikan modifikasi formasi Gu ini. Rintangan ini jauh melampaui harapan Fang Yuan. Perkiraan awal saya adalah jika formasi Gu dapat disimpulkan, produksi laba-laba penyesalan akan berlipat ganda 3 kali lipat. Itu tidak sama dengan 3 kali lipat. Itu akan meningkat 7 kali lipat, menjadi 8 kali lipat produksi dari ukuran awal. Pertumbuhan ini mengerikan. Ketika formasi Gu dibuat, ia akan memiliki 7 gua benang melingkar tambahan entah dari mana. Rencana Fang Yuan luar biasa, tetapi realisasinya menemui kesulitan besar. 2 langkah pertama, ia berhasil menyelesaikannya, tetapi sekarang, ia tidak punya petunjuk. Ia hanya selangkah lagi dari kesuksesan, bagaimana mungkin Fang Yuan menyerah sekarang? Karena itu, ia memusatkan perhatiannya pada Qisang. Beberapa hari kemudian, formasi keringat kebijaksanaan berhenti. Ekspresi Qisang pucat, pandangannya melayang, tidak ada cahaya di matanya. Sialan, rambutnya acak-acakan, seperti rumput liar yang tumbuh, ekspresinya frustrasi, dia menggertakkan giginya. Meskipun dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak berhasil. Dengan cara ini, dia tidak bisa mengalahkan Fang Yuan, dan lebih buruk lagi, Qiao Si Liu tahu tentang tantangan ketiga ini, Qisang sudah sesumbar bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini.
Jika dia gagal, lupakan saja Wu Yihai, tetapi bagaimana dia akan menghadapi Qiao Si Liu mulai sekarang? Qisang merasakan tekanan yang tak terduga membebani dirinya. Dia segera makan dan beristirahat sebelum kembali pada kesimpulannya lagi. Klan Qi. Klan itu berada di sebelah barat perbatasan selatan, atau lebih tepatnya, berada di sebelah barat semua kekuatan super yang saat ini berada di perbatasan selatan. Klan yang adalah tetangga klan Qi. Klan ini adalah tetangga klan Wu, dan baru-baru ini menemukan masalah dengan klan Wu. Konflik muncul karena Gu abadi yang liar. Klan Qi, klan Yang, klan Wu. Mengikuti aturan dasar berteman dengan mereka yang jauh dan membuat musuh dengan mereka yang dekat, klan Qi dan klan Wu selalu memiliki hubungan yang baik. Informasi terbaru dikirim ke tetua tertinggi pertama klan Qi, Qi Kuyu. Qi Kuyu melihatnya dan mengerutkan kening. Intel ini berbicara tentang tidak lain dari tantangan dari Fang Yuan kepada Qi Sang dalam formasi Gu Super. Di dalam formasi Gu Super, pemimpin klan Qi, Qi Gui, takut bahwa konflik antara Fang Yuan dan Qi Sang akan meningkat. Dia dengan bijak melaporkan kejadian ini kepada Qi Kuyu. Dengan cara ini, bahkan jika situasinya memburuk, tanggung jawab Qi Gui akan berkurang. Lagi pula, dia telah memberi tahu mereka. Qi Kuyu akan mengalihkan sebagian perhatiannya ke konflik ini saat dia sedang berhadapan dengan masalah politik yang rumit. Lagi pula, kedua belah pihak memiliki status yang luar biasa. Jika ini ditangani dengan tidak tepat, itu akan semakin memburuk. Qi Sang sedang bermasalah, masalah formasi Gu ini, di luar kemampuan seorang Grandmaster. Informasi itu telah mencatat masalah jalur formasi ketiga Fang Yuan. Qi Kuyu adalah seorang Grandmaster hebat, dia hanya perlu melihat untuk mengetahui kesulitan masalah ini. Bersama dengan dua masalah pertama, Wu Yihai mencoba membuat formasi Gu untuk bertani sumber daya. Tetapi orang yang membuat formasi Gu ini terlalu serakah, mereka memiliki tingkat pencapaian yang tidak memadai dan tidak dapat menyadarinya. Jika aku tidak mengatakan apapun kepadanya, dengan sifat obsesif Qi Sang, dia akan terus menelitinya. Jika dia terluka karenanya, dia bahkan mungkin mati. Apakah ini rencana klan Wu? Mereka dapat melihat potensi Qi Sang, jadi mereka mencoba menghilangkan harapan masa depan kita. Dengan situasi klan Wu saat ini, itu tidak mungkin. Tapi aku tidak bisa ceroboh. Qi Kuyu memikirkan hal ini, cahaya tajam bersinar di matanya, dia bergumam, sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Qi Gui mengunjungi Qi Sang, membawa serta jalur informasi Gu abadi dari Qi Kuyu. Ini adalah instruksi tetua tertinggi pertama, aku harus memberikan Gu abadi ini kepadamu. Kata Qi Gui. Qi Sang menerima Gu abadi dengan tatapan kosong. Setelah memeriksanya, dia melihat detailnya dan ekspresinya berubah. Dia berteriak kaget, ini adalah warisan abadi yang ditinggalkan oleh kultivator terpencil Tuyuan. Formasi 4 elemen tanah air angin api miliknya adalah miliknya sendiri. Namun, warisan itu kurang terkenal, karena dia tidak banyak bicara, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tetua tertinggi pertama benar-benar memberikan warisan abadi ini kepadaku. Aku sudah memintanya berkali-kali tetapi aku tidak pernah berhasil sebelumnya. Qi Sang sangat gembira, dia melihat ke dalam warisan sejati abadi itu tanpa mempedulikan dunia luar. Ketika dia tersadar kembali, waktu telah lama berlalu, saat itu sudah malam. Waktu berlalu sangat cepat, Kapan tetua tertinggi Qi Gui pergi? Lupakan saja. Mata Qi Sang bersinar terang, tidak dapat dilihat secara langsung. Warisan sejati tetua tertinggi pertama klan Qi datang pada saat yang tepat, itulah yang paling dibutuhkan Qi Sang saat ini. Qi Sang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih kepada Qi Kuyu. Jadi, tetua tertinggi pertama telah memperhatikanku selama ini. Dia melihatku dalam masalah, jadi dia membantuku. Apakah ini curang? Mungkin tidak. Tetua tertinggi pertama tidak membantuku secara langsung, dia hanya memberiku warisan sejati. Inspirasi untuk menyelesaikan masalah itu terpikir olehku. Itu saja. Aku sudah membuang-buang waktu, aku harus segera menyelesaikan masalah ini dan menunjukkan kepada Wu Yihai apa yang mampu kulakukan. Qi Sang bersemangat dan bersemangat, dia menggunakan formasi keringat kebijaksanaan lagi. 2 hari berlalu, formasiku berhenti bekerja saat Qi Sang keluar dengan marah. Jadi masalah formasi Gu ini tidak bisa diselesaikan. Wu Yihai, kau berani menipuku. Terlalu licik, terlalu licik. Untungnya, dengan bimbingan tetua tertinggi pertama, aku mengungkap kebenaran ini.
Memikirkan hal ini, Cisang menggertakkan giginya, dia telah banyak menderita beberapa hari terakhir ini, dia hampir tidak tidur sama sekali, dia terlibat dalam masalah ini. Tetapi kemudian, dia menyadari ini tidak dapat diselesaikan. Cisang merasa bahwa Wu Yihai telah mempermainkannya, dia sangat marah. Namun, tak lama kemudian, dia tertawa, benar sekali, masalah ini tidak dapat diselesaikan, selama aku mengungkap fakta ini, aku menang. Sebenarnya, aku dapat memberitahu perisi Liu tentang ini, dan mempermalukan Wu Yihai yang licik ini. Cisang segera bertindak, mengirimkan 2 gufana jalur informasi. Fang Yuan segera menerima 2 gufana jalur informasi. Yang pertama berasal dari Qiao Si Liu. Tidak disangka Qiao Si Liu mengirim surat, setelah melihatnya, dia agak bingung. Namun, dia teringat sesuatu dan melihat surat Cisang. Fang Yuan langsung menyadarinya. Cisang ini sudah membaik, dia malah mengeluh tentangku, memberitahu Qiao Si Liu tentang hasil tantangan ini, sebelum mengirimiku surat ini. Dengan cara ini, dia bisa mencegahku membalas. Dia benar-benar sudah membaik. Senyum Fang Yuan memudar. Hasilnya tidak terduga. Formasi Gu-nya tidak punya solusi. Ini adalah situasi yang umum. Sebelum deduksi berhasil, resep Gu baru, jurus pembunuh, formasi Gu, semuanya bisa jadi tidak bisa dipecahkan. Semuanya bisa jadi mustahil untuk diselesaikan. Semuanya hanya ilusi, tidak ada cara yang mungkin untuk berhasil. Beberapa masalah mudah diketahui, tetapi yang lain tidak begitu jelas. Terutama jalur formasi, terlalu banyak cacing dan jalur Gu yang digunakan, terlalu rumit. Beberapa ide tidak bisa diungkapkan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipecahkan sampai akhir. Menggandakan produksiku 8 kali lipat, ide ini terlalu berharap, itu tidak mungkin. Karena tidak bisa dipecahkan, aku hanya bisa meninggalkannya dan menemukan modifikasi baru. Tapi lupakan saja sekarang, karena aku kalah dalam tantangan, aku harus mengundang Cisang. Orang ini cukup menarik. Cisang bahkan tidak memikirkannya, dia setuju untuk pergi ke perjamuan. Sikapnya berbeda dari sebelumnya. Awalnya, dia pikir Fang Yuan terlalu sombong, dia menolak untuk pergi. Tapi sekarang, dia adalah pemenangnya. Dia merasa bahwa ini adalah perjamuan permintaan maaf, dia harus pergi dengan sikap seorang pemenang, untuk menikmati perasaan pecundang. Jadi, ketika dia melihat Fang Yuan, kata-kata pertamanya adalah, Wu Yihai, apakah kamu akan mengalah sekarang? Fang Yuan mengusap hidungnya, tersenyum, tentu saja, kamu seorang jenius, mengapa aku tidak mengalah? Cisang terkejut, dia tidak menyangka Fang Yuan akan bertindak seperti ini. Dia mengakui kekalahannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Sebelumnya, dia telah memikirkan banyak kemungkinan hasil, dan bagaimana menghadapi alasan Fang Yuan. Tapi sekarang, Fang Yuan mengakui kekalahannya, dia mengalah. Cisang merasa tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang.